Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk malam ini kita akan membahas untuk soal request kayak kemarin, tapi kita lanjut untuk ke soal nomor 11. Ini kelihatan kan ya? Ya kan? Eh, eh, gitu. Oke. Sini diketahui bahwasanya dua bilangan prima ya. Eh, kita misalkan ya, prima P1 sama P2 ya. Hasil kali P1 dan P2 ini adalah 2246, 2246. Yang kita ketahui dari P1 dan P2 apa? Kan P1 P2 pasti prima kan ya? P1 P2 bilangan prima. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah dari P1 plus P2 ini sama dengan berapa? Ya kan? Oke, pertama-tama kita harus cari tahu dulu ya, bilangan prima itu apa sih? Nah, kita harus mendefinisikan bilangan prima itu apa. Bilangan prima itu apa? Udah pernah belajar terkait bilangan prima? Udah. Udah ya? Oke, mungkin bisa direview. Bilangan prima adalah, Yang hanya bisa dibagi oleh angka satu dan angka itu sendiri. oke benar, hanya bisa dibagi oleh angka itu dan angka itu sendiri. Oke, itu sebenarnya definisinya itu, sesimpel itu. Tetapi sebenarnya kita bisa nge-explore lagi bilangan prima itu apa ya? Secara definisi itu apa saja? Maksudnya gimana? Jadi gini. eh Contoh kita cari dulu ya bilangan prima ya. Kita tulis semua bilangan dulu deh dari 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dari 1 sampai 10, yang prima angka mana saja? Satu, dua, tiga, lima, tujuh. Udah. Udah ya, oke. Oke, sebenarnya satu ini dia ini nggak termasuk bilangan prima sih sebenarnya. Cuman karena Oh, apa ya? eh, aku agak lupa secara definisinya apa, tetapi satu ini nggak termasuk bilangan prima. Ya itu yang lumayan trikinya sih. Cuman untuk yang selain itu kamu benar kok. Ya ini 2, 3, 5 dan 7. Nah, ketika kita lihat ini kan bilangan prima dari 1 sampai 10 ya. Ini polanya sebenarnya ini ada polanya. Polanya dari bilangan prima ini ya kita fokus ke yang ini ya. Fokus 2, 3, 5 dan 7. Sebenarnya ini ada polanya. Eh Kalau menurutmu polanya apa nih? Dari semua bilangan ini, dari 4 bilangan prima ini, apa yang bisa kamu ketahui? Nggak harus pola dalam hal, oh perbedaan dari kiri ke kanan ini sama dengan berapa, nggak harus gitu. bilangan ganjil. Nah, benar. Bilangan prima, prima ini dia kemungkinan besar semuanya akan bilangan ganjil. Benar, ganjil. Kecuali, kecuali apa? Kecuali 2. Dua. Nah, jadi bilangan prima yang satu-satunya yang genap ini cuma satu, yakni bilangan 2. Oke, ini benar. Ini bisa dituliskan menjadi ini ya, poin kedua ya. Semuanya ganjil kecuali 2. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita definisikan lagi kayak, oh bilangan prima 1 sampai 100 berapa aja ya, nanti ya terserah sih. Cuman ya, kita hanya perlu informasi 2 ini aja. Nomor 2 sih, ini yang lebih penting. Kenapa kok lebih penting? Kita coba cek di sini ya. Kita coba cek bahwasanya P1 kan dikalikan dengan P2 nih, sama dengan Mm-mm. 2246. Kita lihat dari angka 2246 ini bilangan apa? Ganjil atau genap? Genap. Genap ya?
Oke, bilangan 224, 2246 adalah genap. Ya, adalah genap. Sekarang, kita cek, eee, agar suatu bilangan ini dia ini genap dalam perkalian ya, dalam perkalian, oke, dalam perkalian agar hasil kali adalah genap, maka salah satu dari faktor pengalinya harus genap juga. Maksudnya seperti apa? Contoh kita cek untuk ini ya, 4 bilangan prima yang di sini ya. Contoh kita cek kita kalikan semuanya selain dengan yang angka 2. Kita coba kali 3 kali 5, hasilnya berapa? 15, 15, lalu 3 kali 7, 21, 21, lalu yang terakhir 5 kali 7. 35. Nah, dari 3 bilangan ini, 3 bilangan prima yang bukan genap ya, kan selain selain 2, ini hasilnya adalah 15, 21, dan 35. Dan 15, 21, dan 35 mereka punya kesamaan, yakni mereka bilangan. Bilangan ganjil. Nah, benar. Kesamaannya adalah itu. Mereka bertiga itu ketika dikalikan ini, akan menghasilkan bilangan ganjil. Nah, kita coba sih sekarang ketika kita, salah satu faktornya, salah satu pengalinya ini dia bilangan 2. Dia 2 kan prima dan juga dia genap. 2 kali 3 sama dengan 6, 6, 2 kali 5, 10, 10, terakhir 2 kali 7, 14. 14. Nah, ketika, pengalinya salah satunya adalah bilangan genap, kalau di case ini kan 2 ya, maka dia akan menghasilkan bilangan genap juga, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali di sini. Kita ketahui bahwasanya P1 dan P2 ini dia, prima, yang pertama, dan yang kedua, hasil kalinya dia akan bilangan genap. 2246 ini dia bilangan genap. Maka kesimpulan yang kita bisa tarik adalah antara P1 atau P2 mereka pasti bilangan 2. Kenapa kok bisa kesimpulannya seperti ini? Karena, bilangan prima Anggap yang punya lainnya, 2. nah benar, bilangan lainnya yang selain 2 ketika dikalikan nggak akan jadi genap, nggak akan ada yang jadi genap. Mereka akan menghasilkan ganjil semua. Kecuali kalau dari salah satu pengalinya, ini adalah genap, di mana di sini case-nya adalah 2. 2 ini spesial karena dia prima ya dan masuk ke dalam case ini, jadi dia bisa dibagi oleh bisa menghasilkan bilangan genap untuk perkaliannya. Nah, sekarang kita tahu nih, antara P1 atau P2 mereka akan pasti bilangan 2. Nah, sekarang kita pilih salah satu ya. Contoh mungkin kita ini ya, P1-nya sama dengan 2, P1-nya sama dengan 2. Sekarang kita cek P2-nya sama dengan berapa? P2 sama dengan berapa? Nah, sekarang kita tinggal substitusikan pada persamaan yang di atas. P1 kali P2 sama dengan 2246. Lalu di sini P1-nya berapa? 2 tadi. 2 ya. P1-nya 2, 2 dikalikan P2 sama dengan 2246. Nah, sekarang untuk mencari P2-nya kita tinggal, bagi kedua ruas ya. Kedua ruas kita bagi 2, maka di sini yang kiri P2 sama dengan 2246 dibagi 2. 1123. 1123. 23. Oke, benar. Maka P2 di sini adalah 1123. Udah cukup di situ aja. Kita nggak perlu ngecek nanti 1123 ini apakah dia prima. Dia akan pasti prima. Karena, ya ini, karena kita tahu bahwasanya P1 ini dia ini pasti 2, dan 2 ini bilangan prima dan genap, maka ya P2-nya ini dia akan pasti prima juga. Karena dia masuk ke dalam
persamaan ini tadi. Oke, itu ya. Sekarang kita udah tahu nilai dari P1-nya 2, P2-nya adalah 1123. Sekarang kita hanya perlu mencari jumlahnya kan ya? Jumlah dari kedua bilangan P1 plus P2 seribu 2 satu puluh lima 23 sama dengan 1125. Nah, itu jawabannya. Jawabannya adalah 1125 atau opsi yang kedua ya, opsi yang B. Itu. Itu. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak ya. Oke, kita akan lanjut. Tadi 11 sudah ya. Sekarang kita ke nomor berapa tadi yang belum? 13 belum ya? 13 belum. Nah, tapi untuk ini udah jelas atau Udah. udah jelas ya? Berarti nggak perlu di ini ya. Iya. Ya Oke, nomor 5 aja, Kak. Aku kurang paham soalnya. oke ya nomor 5 ya. Oke. Ini tadi ini yang nomor 11. Nomor 11. Lanjut ke nomor 5. Oke, di sini kita ketahui dua ini ya. Ini kakak pakai ini aja. Snipping. Ini ya. Oke. Kita disuruh mencari eh, banyaknya bilangan asli antara akar apa 2024 di akar 3 dan akar dari 2024. Oke, ini X ini adalah bilangan asli ya. Bilangan asli Kak, ya. maksudnya disuruh nyari banyaknya bilangan asli sih gimana? Jadi maksudnya cari banyaknya bilangan asli contoh kayak gini. Contoh antara 1 sama 10 ini ada berapa bilangan? Ada berapa bilangan asli? Bilangan asli ini adalah apa? Bilangan asli adalah bilangan bulat di atas apa? Dimulai dari 1. Jadi bilangan asli ini adalah asli ini ya 1, 2, 3, 4, 5 bilangan bulat dan seterusnya di mana dia ini pasti positif. Ini bilangan asli. Oke ya, sampai sini untuk bilangan asli paham atau Paham, paham ya? paham. Oke. Sekarang kita disuruh mencari berapa banyaknya bilangan asli apa? Di antara 1 sampai 10. Kita coba cek gitu ya. 1 sampai 10. Oke. Kita cek dari 1 yang lebih besar dari 1 berapa? Bilangan bulat lebih besar dari 1? 2, 2. Oke. Sekarang dia akan mulai dari 2. 2, kita 3, 4 gitu ya. Nah, dan seterusnya ini kita tulis. Sampai kita ngecek. Nah, nah di sini apakah 10 ini kurang dari 10? Hah? Apakah 10 di sini nilainya kurang dari 10? Karena ini tanda nilai apa tanda kurang ya? Tanda kurang dari. Simbol dari kurang dari. Jadi 2. enggak kan ya? Kenapa enggak? Karena 10 ya sama dengan 10. Maka di sini kita stop. Kita stop di 9. 10 dia nggak masuk karena dia sudah masuk sama dengan 10. Begitu pula kalau di 1. Kenapa kok di sini nggak mulai dari 1? Karena 1 di sini dia sudah sama dengan 1. Maka kita nggak bisa menuliskan seperti ini dan kita harus hilangkan. Maka di sini dia akan mulai dari 2.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ya, ini semua opsi yang ada. Sekarang kita hanya perlu mencari menghitung berapa banyak opsi di sini. Dari 2 sampai 9, coba dihitung. Ini totalnya ada berapa angka? 8. 8. Nah, itu. Dah, benar. Itu adalah jawabannya. Jadi total banyaknya angka dari 2 sampai dengan 9 itu adalah 8. Oh, Ya, ya. konsepnya seperti itu. Nah, tetapi di sini yang menjadi triknya ya. Triknya kalau di sini kan dia kan kita belum tahu nih, oh ini sama dengan berapa? Sama yang kanan ini juga sama dengan berapa? Maka kita perlu cari tahu dulu ini sama dengan berapa. Contoh ini permisalkan X ya. Yang di sini kita permisalkan Y. X ini sama dengan berapa? Y ini sama dengan berapa? Itu yang kita cari. Sampai sini paham ya? Ham. Paham ya? Oke, nice. Oke, sekarang kakak lanjut. Sekarang kita akan cari tahu dulu untuk eh ini contoh kakak permisalkan ini ya. Ini kakak permisalkan menjadi A gini ya. Lalu untuk yang satunya kakak permisalkan menjadi B. Nah, untuk yang pertama ya, untuk yang A ya. Karena dia simbolnya kan di sini kan akarnya 3 kan ya. Kalau Hmm. di sini dia akarnya 3, maka kita mencari bilangan kubik. Akar bilangan kubik, ya kan? Dan akar 3 dari 2024, maka kita harus mencari bilangan kubik yang mendekati Bilangan A. kubiknya mana? Nah, bilangan kubik itu adalah apa? Bilangan kubik adalah seperti ini. Bentuknya itu seperti ini. 2 kali 2 kali 2. Oh, Kalau yang pangkat 3. ya, yang pangkat 3. Kalau bilangan kuadrat kan dia pangkat 2 kan ya. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kalau di sini bilangan kubik dia yang berpangkat 3. Jadi Oh, ya Allah. ya, jadi misalnya ini pangkat 3, maka kalau diakarkan maka kita ingin mencari Kalau berapa yang di sini namanya, ya. Nah, itu. Ya, sampai sini kalau Pak. pangkat 4 namanya apa, Kak? Nama, sorry. Pangkat 4. Kalau pangkat 4, nah itu nggak ada istilah khususnya sih. Cuman biasanya ya bilangan pangkat 4 ini langsung. Cuman untuk kayak Oh, kuadrat dan kubik ini memang terkadang ada istilah khususnya. Karena apa ya istilahnya ya? Biasanya untuk menjelaskan terkait volume gitu kan ya. Kan biasanya kan sentimeter kubik, iya. bukan sentimeter pangkat 3 gitu. Kalau asal usulnya ya kakak juga kurang tahu sih secara spesifik ya. Cuman dari dulu udah istilahnya seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita cari bilangan kubik, bilangan kubik yang mendekati A. Nah, 4 pangkat 3. 64 kan? 64, oke, 4 pangkat 3 kan ya? 4 pangkat 3 dia akan hasilnya adalah 64. Nah, apakah 64 dia mendekati 2024? Oh, kalau aku diajarin sama guru aku, ambil 3 bilangan sama di akhir kan ada 024. Ada Ya. 4-nya itu jadi diambil bilangan kubik yang paling mendekati. Oh, gitu ya. Sebenarnya kakak kok cara itu kurang tahu ya caranya ya. Tapi kalau dari kakak sendiri, mending langsung kayak mencari satu persatu bilangan kubik yang mendekati 2000 ini. Kalau triknya kakak sih kayak gini. eh apa? Sebenarnya kakak ini lebih ke menghafal sih, menghafal at least sampai bilangan kubik 10. Maksudnya bilangan kubik 10 ini berapa? 10 kali 10 kali 10 ini kan bilangan kubik ya. 10 pangkat 3 kan bilangan kubik. Iya. Nah, 10 pangkat 3 dia nilainya berapa? Eh,
10 kali 10 kali 10. 1000. Nah, benar. 1000. Nah, 1000, ya. 10.000. Dia hasilnya adalah 1000. Karena 10 kali 10 kali 10, dia kan hasilnya adalah 1000. Nah, barulah dari sini kita cek, apa, karena kan 1000 ini udah lumayan mendekati kan ya dengan 2000. Nah, kita tinggal cek, untuk kayak 11 kali 11 kali 11, 12 kali 12 kali 12, dan 13 kali 13 kali 13. Makanya kemarin pas, Kakak jelaskan kan, eee, kita coba untuk mencari tahu bareng kan ya, nilai dari 11 kali 11 kali 11 dan seterusnya. Ini kita cek, 11 pangkat 3, 11 kali 11 kan berapa? 121 kan ya? 121. 121 kali 11, 1331. nah, 1331. Nah, ini kan masih belum mendekati ya, masih belum mendekati 2024, kita masih bisa naik lagi kan ya? Kita masih bisa nyoba naik lagi. Sekarang untuk 12 pangkat 3, 12 kali 12 berapa? Eh, terus 44. Nah, benar. Oke, 144 kali 12. 1728. Nah, benar, 1728. Nah, ini udah lumayan mendekati kan ya? Lumayan mendekati. Kita cek dulu apakah untuk yang 13 dia sudah, benar-benar mendekati 2024. 13 pangkat 3, 13 kali 13 kali 13 sama dengan 13 kali 13, 13 kali 13. Oh, 13 ya 13. 169. Oke, 169. Nah, ini kita tinggal kalikan 13 lagi. 2197. 2997. Nah, dah. Nah, ini udah sangat mendekati dengan 2024. Nah, karena di sini dia ini 13 ini hasilnya adalah lebih besar dari 2024 kan ya? Ya kan? Maka di sini 2024 kalau kita akar 3 ya. Kalau kita akar 3, maka dia akan di antara 12 dengan 13. Jadi dia akan di antara sini, antara sini dan sini. Karena ini dia 2024 ini udah mendekati 2000 apa, 2197, maka dia akan nilainya ya juga mendekati 13. Mungkin ya sekitar seginian lah ya. Ya, pokoknya yang mendekati 19. Ya apa? Yang 13 ini. Ya, ini bukan apa, bukan nilai eksaknya, cuman kita bisa perkiraan seperti ini. Kita nggak perlu mencari tahu secara eksak. Kenapa kok nggak perlu kita mencari tahu secara eksak? Karena di sini kita hanya akan fokus apa, untuk mencari bilangan asli atau bilangan bulat yang lebih besar dari 12 koma gini ya. Nah, dari 12 koma, 765, 14, 124 dapat dari mana? oh, ini ini random sih sebenarnya. Kalau misal mau dikalkulasikan bisa pakai kalkulator sih. Eh ini ya, Oh, ini kita coba ya, kalkulator. Eh
2024. Ini kita, hmm, mana ini ya? Ini scientific. Currency, weight, power. Oh alah, ini bukan power ini. Pressure, angle, scientific. Ini pangkat 2 aja nih. Ini akarnya yang pangkat 2 dia. Nggak ada yang ini. Ini coba kakak cari di internet ya. Eh, Root of 2024. Cubic root. Nah, oh ternyata hasilnya adalah 12,649 cubic root. Ini kalau bahasa Inggrisnya adalah cubic root ya, akar kubiknya. Akar kubik dari 2024 adalah 12,6494. Itu untuk kalau secara eksaknya ya. Cuman di sini kita nggak perlu, sebenarnya nggak perlu mencari atau menulis akar secara eksaknya. Kenapa? Karena kembali lagi ke tadi, bahwasanya di soal kita mencari bilangan bulat yang lebih besar dari ini, lebih besar dari A ya kan? Lebih besar dari yang kiri. Nah, bilangan bulat yang lebih besar dari 12 koma adalah berapa? Yang paling dekat. Yang lebih besar? 13. Nah, 13. Nah, kita udah tahu batas kirinya. Batas kirinya berapa? Batas kirinya kan tadi kan ini 12,6493. Nah, ini batas kirinya kita bisa mencari 13. Sekarang kita hanya perlu mencari batas kanannya, ya kan? Batas kanannya yang mana? Batas kanannya adalah yang ini. Akar dari 2024. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Oh ini, coba. Sekarang kita lanjut. Kita mencari ya dari yang B. 2024 ini sama dengan berapa? Nah, sebenarnya untuk akar dari 2024 untuk apa? Akar kuadrat ya. Akar kuadrat itu dia lebih lebih gampang untuk dihafal sih kalau menurutku. Pokoknya untuk di atas 40-an, di atas 45, dia udah masuk ke angka 2000-an. Itu kalau di atas 45 ya. Jadi sebenarnya tinggal kamu cari satu, satu persatu aja sih. Ini kalau dari 40 kali 40 ini hasilnya adalah 16 kan ya? 16 kali 100. 16 gitu. 16 kali 100. 16 kali 100 dia 1600. Ini dia akan naik terus. Dari sini dan seterusnya. Ini kalau kamu cek nggak apa. Cuman untuk yang benar-benar mendekati 2024 adalah 45. Harus dikali 100 kok. Kenapa? Harus dikali 100. Oh, yang ini. Enggak, ya ini enggak harus dia kali 100 sih. Cuman ini biar lebih gampang lihatnya aja. Kan ini kan 4 kali 4 ya. 4 kali 4 Iya. kali 10 kali 10. 4 kali 4-nya 16, 10 kali 10-nya 100. Ini Oh 1600. iya. Ya, enggak harus sih, cuman lebih agar lebih enak dilihatnya gitu. Nah, sebenarnya untuk yang apa? Bilangan kuadrat yang mendekati 2024 adalah 45. 45 ketika dia akan dikali dengan 45, dia hasilnya ini coba kita pisah semua faktornya ya. Kan 9 kali 5 ya yang kiri ya. Kali 9 kali 5. Ini kita kali 81 kali 25 ya. 81 kali 25 ini sama dengan berapa? Coba dikalikan. 81 kali 25.
2015. 2000? 15. 2015 bener nggak tuh? 2015 atau berapa? Bentar. Sepertinya aku melupakan sesuatu. 2025 deh. Nah, benar. Jadi jawabannya adalah 2025. Itu untuk 15 pangkat 2 ya. Oke, 45 pangkat 2. Oke, sebentar. Baru. 2000, eh, 45 pangkat 2 adalah 2025 jawabannya. Nah, ini kita bisa tahu bahwasanya 2025 dengan 2024 kan udah deket banget kan ya. Iya. Maka di sini akar 2024 ini dia akan otomatis dia kan kurang dari 45. Nah, kalau kurang dari 45, toh 2025 aja dia akarnya adalah 45. Maka akar dari 2024 mau nggak mau dia akan 44. kurang dari ini. Secara eksak berapa? Ya kita kurang tahu. Cuman kita bisa memperkirakan bahwasanya dia adalah 44, berapa ya? Yang mendekati 45, maka sembilan dia sembilan sembilan ya gitulah, sembilan. pokoknya terserah ya. Tapi kalau mau tahu eksaknya ya bisa lihat di kalkulator atau lihat di Google tadi. Kita coba lihat di kalkulator ya. 2024 kita nah ini jawabannya adalah 44,98. Itu untuk eksaknya. 988 ya tadi. Nah, ini untuk akar dari 2024. Nah, karena tadi kita di sini adalah mencari bilangan bulat kurang dari nilai ini, maka bilangan bulat yang kurang dari 44,988 adalah berapa? 43. Nah, ini triknya. Apakah 43 ini bilangan bulat apa yang paling mendekati angka ini? Sebenarnya enggak, hampir benar. Sebenarnya adalah 44. Kenapa kok 44? Oh Karena ya, saya itu ya, belum bulat. ya itu, ya itu ya. Jadi nggak 43 tapi ternyata dia 44 juga termasuk karena dia ya kurang dari 44,988 dan juga dia bilangan bulat. Nah, sekarang kita udah mengetahui nih batas kirinya. Batas kirinya kan tadi ini ya, 0,13. Terusnya ini batas kanannya tadi adalah 44 kurang dari 44 dari 988. Itu. Ini kita udah tahu batas kiri 13, batas kanannya 44. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang kita hanya perlu menghitung berapa angka dari 13 sampai 44. Intinya menghitung aja. Berapa banyaknya? Coba bisa dihitung. Ya, kalau apa simpelnya, ya kalau mau teliti ya bisa ditulis satu persatu. Ini. Atau untuk trik yang kedua adalah seperti ini. Ini yang tip pertama ya. Ya lumayan banyak memakan waktu. Trik yang kedua adalah 44 kita kurangi 13 ditambah 1. Kenapa Kenapa kok tambah satu? 44 dikurangi 13? Karena kita tahu batas atasnya 44, batas bawahnya adalah 13. Lalu pada akhirnya di plus 1, kenapa? Karena di plus 1 ini agar memastikan 13 ini tidak hilang. Maksudnya apa, eee, indeks yang ke-13 atau angka 13 ini dia tidak hilang dari yang apa, deretan atau kelompok yang kita ingin cari tahu, itu. Jadi kalau coba contoh kamu coba dulu ya, cari yang apa, trik yang atas, dihitung Oke. satu persatu, ditulis satu persatu, ini hasilnya berapa, lalu ketika dihitung untuk yang bawah.
32. Oke, itu yang atas ya? Yang atas Ya, 32. Yang bawah, hasilnya berapa? Yang ini hasilnya adalah 32. Lalu untuk yang bawah, 44 dikurangi 13 ditambah 1. 32. Nah, dia hasilnya adalah 32 juga. Gitu. Jadi jawabannya adalah 32. Itu ya. Oke. Kalau misalnya kita kelupaan tambahin 1, Ya, kalau kelupaan tambahin 1, dia kan 31. Kenapa kok pada akhirnya harus ditambah 1 ya? Karena sebenarnya apa ya? Mungkin kita coba cari contoh yang ini ya, yang lebih simpel tadi ini ya. Nah, di sini untuk yang ini kan batas atasnya adalah 9, batas akhirnya adalah 2. Ketika kita kurangi, 9 kurangi 2, dia akan sama dengan 7. 7 ya kan? Nah, 7 di sini, dia di sini adalah apa istilahnya ya? Semua angka, jumlah angka dari 9, 8, 7 sampai dengan angka setelah apa? Angka selain 2. Jadi angkanya sebelum 2, yakni 3. Jadi total jumlah angka dari 9 ke 3 ini adalah ini 7 gitu. Jadi apa ya? Yang duanya ini malah dia nggak ke-include. Maka dari itu harus kita tambah 1 agar 2 yang akhir dia ini wah ke-include dalam kelompok atau dia akan termasuk dalam kelompok yang ditentukan itu tadi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? udah Kak. Ya, oke. Oke, next untuk soal selanjutnya. Mau membahas soal yang mana? Aku udah soal Oh ya, minjem boleh, aku boleh. foto. Oh ya, boleh, boleh. Aku tunggu ya. Sudah? Udah Kak, coba mau beliin. Oh ya, oke, oke.
Oke, udah masuk ya. Dulu. Downloads. Ini mau dibahas dari soal yang nomor berapa? Eh, yang paling pertama yang mana? Wah ini kayaknya akun downloadnya nggak urutan deh. Tiga aja, jadi yang berat badan. Berat, berat badan. Berat kali 3 kali lipat batu bata. Bukan Bukan, ya? Buku bukan. terletak atas mejanya, bukan ya? Ini, ini ya. Iya, Berat badan 6 orang. Nomor satu ya. Berat badan 6 orang. Anggota marching band. Rata-ratanya adalah 29 kilogram. Jika Joseph bergabung, maka rata-ratanya menjadi 30. Maka berat badan Joseph adalah berapa? Oke, pertama-tama kita harus cari tahu total berat badan dari 6 orang. Caranya bagaimana? Caranya adalah, 6 kali 30. 6 kali 29, Oh, bukan 30 ya. Ini rata-rata awalnya sebelum Joseph datang ya. Sebelum Joseph eh, datang dia, kalau misalnya itu baru 7 kali 30 ya? ya. Nah, tapi ketika dikali 30, kan karena ketambahan Joseph ya, maka bukan 6 lagi. 6 ditambah Mm-mm. 1 atau 7. 7 dikali 30. Itu kalau sudah setelah Josephnya masuk ya. Di sini kita cari tahu 6 kali 29. Lalu untuk yang ini hasilnya berapa ya? Masih belum tahu. Lalu yang ketika Joseph datang, kan Joseph datang orangnya nggak 6 lagi ya, tapi dia jadi 7 totalnya. 7 kali 30. Ini coba dikali untuk yang atas dan yang bawah. 6 kali 29, 174. Yang berapa? 6 kali 29, 174. Oke, Kalau 174. 7 Lalu kali untuk 30, 210. Nah, oke benar. 210 dan 174. Nah, perlu kita ketahui ya, untuk yang bawah, ini kan ketika sama dengan 6 orang saja ya. Mm-mm. Untuk yang bawah, dia adalah 6 orang plus Joseph, ya kan? Iya, Yang atasnya 6 orang, yang bawahnya adalah Joseph. Nah, karena di sini 6 orang sama dengan 174, maka kita bisa langsung substitusikan di sini ya. 6 orang sama dengan 174, maka kita bisa substitusikan berarti di sini. 210 dikurangin 174 ya. Kenapa, sorry? 210 dikurangin 174 untuk tahu apa Joseph. Oh ya, ya, gitu kalau mau apa? Simpelnya juga bisa gitu. Jadi dari 210 dikurangi 174, dia hasilnya adalah Joseph. Ini coba kalau dikurangi,
Hasilnya berapa? Tiga puluh enam. Nah, oke, benar. Maka hasilnya adalah 36 kilogram sama dengan berat badan, yaitu. Ya, sampai sini untuk nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Oke, kita lanjut ke nomor berapa? Coba apa namanya, next lagi itu. Ini ya, Iya. nomor 10. Ya, untuk nomor 10 di sini, sebuah buku tergeletak dalam keadaan terbuka. Jika bilangan yang menunjukkan kedua halaman yang terbuka itu dikalikan, hasilnya adalah 600. Maka, pada halaman berapakah buku tersebut terbuka? Oke, sekarang ada buku ya. Buku. Iya. eh, buku itu kan dia apa ya? Kan ada masing-masing halaman ada nomornya ya biasanya ya. Kalau di buku pelajaran atau buku apa? Buku pelajaran ya biasanya ya. Enggak kalau kalian suka novel ya. Kan masing-masing buku itu ada tulisan halamannya. Nah, hasil kali dari kedua halaman yang kelihatan, kedua halaman yang kelihatan ketika dibuka gitu ya. Itu hasil kalinya adalah 600. Oke. Jadi buku setiap halaman ada nomor halamannya. Nah, ketika dibuka, maka buku akan menunjukkan 2 angka. Kenapa kok otomatis dia akan menunjukkan 2 angka? Karena coba deh, kamu ada buku nggak? Ada buku nggak? Ini kayaknya nggak ada buku ini. Enggak. Nggak Jadi ada ya? nggak pakai. Coba deh, kalau ada buku atau ya biasanya buku sih yang ada nomor halamannya. Ketika suatu buku ini dibuka, maka dia kan otomatis akan menunjukkan 2 angka gitu ya. Contoh, kalau di sekolah, tolong buka halaman, apa, buku matematika halaman 20. Maka, halaman 20 ini, dia, semisal kita buka ya, entah dia ini di kanan atau pun dia di kiri, maka ketika dia di kiri, maka di kanannya juga ada suatu halaman lagi kan. Misal yang kiri 20, kanannya 21. Nah, semisal, ataupun kalau semisal yang halaman 20 ini dia ternyata di kanan. Ketika halaman 20 ini dia di kanan, maka di kirinya dia halaman 19. nah nah gitu. Jadi, 2 angka yang muncul, dia akan, memiliki apa, eee, nilai perbedaan 1 atau bisa dibilang 2 angka berurutan ya. Contoh apa? Contoh tadi 20 dan 21 ya. 20, 21 atau tadi 19 dan 20. Nah, sekarang 2 angka yang berurutan itu bisa kita permisalkan. 2 angka berurutan itu, untuk angka yang lebih kecil ya, untuk angka yang lebih kecil kita bisa permisalkan, X di sini. Untuk di kirinya X, maka yang di kanan dia X plus X tambah 1. nah, X plus 1. Di kirinya dia X, di kanannya dia X plus 1. Lalu, kita kembali ke soal, perkalian, dari, kedua halaman itu, ketika dikalikan hasilnya adalah 600. Maka di sini kita tahu nih,
ketika X kita kalikan dengan X plus 1, hasilnya adalah 600. 600. Hasilnya dia adalah 600. Maka di sini ya kita tinggal coba-coba aja sih untuk X berapa yang dia mendekati 600. Kita coba dulu ketika tadi ya 20 ya. 20 20 dikali berapa? 21 kan ya? Kan 20 plus 1 kan ya? Sama dengan 20 kali 21. 420. Nah, 420. Nah, tapi kan di sini kan masih belum sama ya, belum sama dengan 600 ya. Nah, ini kita coba increase lagi. Increase tambah lagi ya, jadi 21 kali 22 ya. Atau ya terus lanjut 22 kali, sorry, bila ya. 22 kali 23, 23 kali 24, dan 24 kali 25. Coba untuk keempat bilangan ini dicoba dikalikan. 462. 462. Ini yang pertama ya. 62. Untuk yang ini. 506. 506. Oke. Lanjut untuk yang ini. 528. 500. Enggak deh. Bentar. 552. 552. Oke. Lalu untuk yang bawah terakhir. 600. Nah, ya. Tapi triknya itu ya. Coba dicek satu persatu sih. Nah, kan ini yang terakhir adalah yang 600 ini. Nah, di sini kita udah tahu nih. Kita udah tahu X-nya dia kan yang 24 ya. Dan X plus 1 adalah 25. Ya, keduanya akan menghasilkan 600. Maka untuk halamannya, dia fix yang benar adalah 24 dan 25. Gitu. Itu sih. Jadi jangan putus asa untuk mencari satu persatu. Jadi mungkin bisa dibilang lumayan memakan waktu, tapi pasti tingkat keberhasilannya juga lebih tinggi juga.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Udah ya, oke. Aku lanjut. Nomor berapa sekarang? Yang apa namanya? Kalau itu ya, nomor berapa? Nomor 4. Ini ya, Rian ini ya. Iya. Rian membeli 10 buah apa? Buah peti buah. Hah? Rian membeli 10 buah jeruk ya, 10 buah jeruk dengan total berat. Hah, 1, berapa Itu ton ini? satu tiga per empat. Oke, 10 peti ya. Oh, 10 peti. 10 peti buah jeruk. Ini sama dengan 1 plus 3 per 4. Ini ton ya, dalam ton. Berat peti seluruhnya 4% dari berat total. Jadi, berat peti sama dengan 4%. 4% ini berapa? 4% sama dengan 4 per 100. 4 per 100 dari apa? 4 per 100 dari, Satu tiga per empat. nah, dari 1 plus 3 per 4 tadi. Nah, ini kita jumlahkan dulu ya. 1 mungkin kan 1 per 1 ya. Plus 3 per 4. Bagian bawahnya masih belum sama kan ya. Maka yang kiri kita kalikan 4. Berarti kalikan ini 4. 7. 7 per Nah, 4. nah benar. 3 per 4 sama dengan 7 per 4. Ini soalnya. Maka di sini berat peti sama dengan 4% sama dengan 4 per 100 kali 7 per 4. Ya kan? Kita kalikan 7 ketemu 4, dia akan hilang kan ya? Dia akan hilang, maka di sini tinggal 7 per 100. Oke, ini adalah berat petinya. Berat petinya sendiri adalah 7 per 100. Lalu, untuk berat jeruk saja sama dengan 7 per 1 sama dari mana? 7 per 100 karena di sini awalnya kan kayak gini kan ya. Awalnya kan 7 kali 4 dibagi 100 kali 4 kan ya. Iya. Gini kan ya. Karena di sini atas bawah dia ada 4, ya kan? Maka kita bisa coret. Kan gini kan. 7 per 4 kali 4 per 100. Ini kita bisa coret. Tinggal 7 per 100. Itu sih. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belum ya? Oke, Tidak, Kak. aku lanjut. Oke, aku lanjut ya. Iya. Sekarang untuk berat jeruk saja dia adalah eh kan kita udah tahu berat petinya ya, maka kita bisa ngurangi berat total 7 per 4. Kita kurangi dengan berapa? Kita kurangi dengan 7 per 100. Kita kurangi dengan 7 per 100 untuk mencari tahu berat jeruknya saja. Maka di sini kita sama dengan kan. Oke, kita akan samakan bawahnya dulu ya. Dari 4 ke 100, ini dikalikan berapa? 4 kali 100, 1 kali 4. Nah, ini ya bisa langsung kali 100, ataupun dari 4 ke 100 ini kita juga bisa kali 25. Kalau kamu coba, 4 kali 25 berapa? 100. Nah, jadi untuk yang 4, di sini kita bisa kalikan 25. Yang kiri ya, yang kiri kita kalikan 25, maka di sini 7 kali 25 ya. 7 kali 25 berapa? Yang kanan masih tetap 7 per 100. Ini 175. 175, oke benar. Sekarang 175 per 100 dikurangi 7 per 100. Kurangi sama dengan
175 dikurangi 7. 168. Nah, benar. 168 dibagi 100. Ini adalah berat jeruknya saja. Ini dalam ton ya, dalam ton. Tetapi tadi ya, untuk di soal kita disuruh mencari tahu kuintal. Kuintal ini berapa ini? Kita cari ton ke kuintal. Karena kakak sendiri juga nggak hafal. Hah? Ton berapa kuintal? 1 ton berapa kuintal? 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Oke. Berarti 1 kuintal, kuintal ini dia sama dengan 1/10 ton. Maka di sini ton ini sama dengan 10 kuintal kan. Nah, karena di sini dari ton ini adalah 110 tadi ya. Ya apa? 168 bagi 100. 168 bagi 100 ton sama dengan, karena di sini kanannya dikali 10, maka di sini kita kalikan 10. 168 kali 10 per 100 ini sama dengan berapa? Ini kan 10 ketemu 100 ya. Jadi kita bisa bagi. Maka di sini sama dengan 168 dikali 10. 168 dikali 1680. berapa, sorry? 1680. 1680 kita bagi 100, kita bisa hilangkan 1 nolnya. Iya. Nah, ini. Maka hasilnya adalah ini. 168 bagi 10. Atau kalau misal mau dibagi 2 juga bisa nanti. 162 kita bagi 2. 168, sorry. 168 kita bagi 2. 84. Nah, oke. 84 per, jangan lupa pernya ya, per 5. Karena di sini dia akan bersisa 5. Maka di sini adalah kuintal. 84 per 5 kuintal. Itu ya. Itu nomor 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Lanjut untuk soal selanjutnya, nomor berapa? Bentar, aku nulis 84,5 ya. Ya, Nomor 7. 7. 7 ini ya. X dan Y. X dan Y. Y bilangan bulat. Bulat. Yang diambil dari himpunan. Himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu di sini, berapakah nilai terbesar dari X, X per Y dikurangi Y per X. Ya kan, gini kan? Oke, gini kan ya. Nilai terbesar. Nah, karena di sini kan ada penguranginya ya. Ada pengurangnya ya. Dan di sini adalah yang kiri adalah dia harus positif ya. Dia yang kiri adalah positif. Maka di sini agar nilainya terbesar, maka kita nilai X ini dia harus nilai terbesar. Nilai terbesar dari 10. himpunan. Nah, 10 benar. Sama dengan 10 ya. Untuk Y, sama dengan nilai terkecil. 2. Nah, sama dengan 2. Maka langsung aja. 10 per 2 dikurangi
2/10. 10/2 sama dengan berapa? 20. 10/2. 10 dibagi 2. 5. 5. Oke. Lalu di sini 2/10. 2 dibagi 10. Enggak. Ya, pecahannya aja nggak apa-apa. 1/5. 1/5 ya, oke. Maka di sini 5/5 kurangi 1/5. 5 kurangi 1/5. Nah, ini atas karena di sini yang kirinya 5/1 ya. Kurangi 1/5. Dari sini kiri kita juga kita akan kalikan 5, ya kan? 5 kali 5 25. 5 bagi 5 kurangi 1/5. 25 dikurangi 1 24. 24. Oke, bagi 5. Ya, ini adalah jawaban dari nomor 7. Nah, semisal yang ditanyakan adalah kalau di sini nilai terbesar, kalau kebalikannya nilai terkecil, maka kita hanya membalik aja. Berarti yang X harus yang paling kecil dan Y harus yang paling besar. Gitu ya. Kalau Oke. misal ya nilai terbesar dan terkecil itu X-nya yang paling atas ya. Yang atas ini kan yang atas ya. Ini dia harus yang paling besar. Y-nya dia harus yang paling kecil. Tuh. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 7. Enggak. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor berapa? Nomor 8. 8 ya. 8. Nomor 8, rata-rata 7 bilangan genap yang berurutan adalah 12. Maka rata-rata dari 5 bilangan yang terakhir itu berapa? Oke. Sekarang 7 bilangan genap berurutan ya. Untuk bilangan genap, karena 7 bilangan genap berurutan, maka kita tulis dulu bilangan genap yang terakhir. Oke. Bilangan genap yang paling kecil. Kita permisalkan X ya. Kan ada X, terus antara kedua bilangan genap perbedaannya berapa? Misal dari 2 ke 4, itu bedanya berapa? Beda 2. Nah, beda 2 kan ya. Lalu selanjutnya, dari X plus 2 akan berbeda 2 lagi. X plus 4 jadinya. Beda 4. Nah, benar. X plus 6. X plus 8. Ini ya. Kalau X plus 10. Ini ada berapa? Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tinggal satu lagi. X plus 12. Rata-rata dari 7 bilangan genap yang berurutan. Ini udah 7 kan ya. Sekarang kita jumlahkan dulu. X-nya ada berapa? Ada 7 kan ya. 7 kali X. Lalu dijumlahkan. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12. Hasilnya berapa? Ini 2 plus 4. 2 plus 4 berapa? 6. 6. 6 plus 6. 12. 12, oke. 12 plus 8. 20. 20. 20 plus 10. 30. 30 plus 12. 42. 42, oke. Hasilnya adalah 42. Oke, sini X kali 7 plus 42. Ini jangan lupa karena rata-rata ya. Karena rata-rata maka kita harus bagi dengan 7 ya. Karena rata-rata. Hasil rata-ratanya berapa? Hasil rata-ratanya adalah 12. Oke. Nah, di sini karena di sini X kali 7 kali X sama plus 42, ini 7 ini bisa dibagi 7 kan ya. Dan 42 juga bisa dibagi 7. Maka kini kita bisa langsung bagi langsung dulu. Untuk 7 dibagi 7 hasilnya berapa? 1. 1, oke. Maka di sini X ya. Lalu untuk 42 dibagi 7 hasilnya 6. 6, oke. 42 dibagi 7 hasilnya 6. X plus 6 sama dengan 2.
Oke. Berarti X sama dengan 6. Nah, Kalau kan maka 12 kurangin 6, 6. nah, oke, benar. X maka di sini sama dengan 6. Ya, itu untuk nilai awalnya ya. Berarti di sini 6, dari sini tulisannya 6, ya kan? 8, 10, 12, 14, 16, 18. Itu juga ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai rata-rata dari 5 bilangan terakhir? 5 bilangan terakhirnya berapa? Dari 18, 16, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dari 18 sampai 10 ini kita cari rata-ratanya. Oke, kita cari rata-ratanya dengan bagaimana? Kita jumlahkan dulu. 10 10 tambah 12 plus 14 plus tambah 16. 14 tambah 16 tambah 18. Nah, ini kita bagi. Kita bagi berapa? Bagi 5. Nah, karena ada 5 bilangan. Oke, silahkan dijumlahkan. 10 tambah 12, 22. 22 tambah 14, 36. 36 tambah berapa? 16. 36 tambah 16, 52. Oke, terakhir. 52 tambah 18, 70. Oke, benar. 70 bagi 5, Nah, 14. 70 dibagi 5 sama dengan 14. Nah, maka jawabannya untuk nomor 8 adalah 14. Oke, Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau lanjut? lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang 7 dan 8 udah ya. Sekarang Ya, nomor berapa? Ini 10, 14. 14 ya. Oke. Nomor 14. Nomor 14. Bilangan berapakah yang merupakan bilangan terkecil yang memiliki 6 faktor prima yang berbeda? 6 faktor prima yang berbeda. 6 faktor prima yang berbeda. Oke. Maka kita karena di sini mencari bilangan yang terkecil kan ya. Dan 6 faktornya mereka ini harus prima dan juga berbeda ya. Maka kita harus cari tahu terlebih dahulu 6 6 bilangan prima terkecil sama dengan berapa? Apa saja? Kita mulai dari yang awal ya. Berapa? Bilangan prima yang pertama? 2, 2, oke. Selanjutnya 3, 3, oke. 5, Oke. 7, Oke. 11, Oke. Satu lagi. 13. Nah, 13. Oke. Sudah, ini adalah 6 bilangan prima terkecil ya. Nah, karena suatu bilangan ini adalah dia ini harus memiliki 6 faktor prima yang berbeda, maka ya udah bilangannya itu harus mengalihkan ke 6 faktor ini, ke 6 prima ini. Maka nilai dari bilangannya adalah 2 kali 3 kali 5 kali 7 kali 11 kali 13. Itu adalah nilainya. Ini tinggal dikalikan satu persatu aja sih. Kita kelompok-kelompokkan dulu aja. 2 kali 3, 6, 6. 6 kali 5, 30. 30. 30 kali 7, 210. oke. 210. Nah, ini tinggal yang gede-gede nih. Tinggal 210 kali 11 dan 13. 210 kali Oke, kita 11. catat 210 kali 11 kali 13. 2310. 1310, oke. Terus yang terakhir kita kali 13. Oh, sorry.
Hmm, 30.030. 30.000, 30. 30.000, 30. Oke, kita cek ya. Oke, 12. Sebentar. 0, 1, 3. Ini 0 ya. 0, 3, 0, 1. Nah, oh benar. Nice. 30.000, 30. Maka jawabannya adalah 30.030. Udah. Ya, udah itu. Karena di sini kan memiliki 6 faktor prima berbeda ya. Dan dia harus bilangan terkecil, maka kita cari 6 bilangan prima yang berbeda, dan keenamnya ini harus bilangan prima yang paling kecil. Adalah ini jawabannya. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Lalu, untuk 1 ya, tadi terkait 1 ya. Mengapa tidak ini, tidak termasuk bilangan prima? Yang termasuk bilangan prima adalah bilangan bulat di atas 1, karena 1 bukanlah bilangan prima. 1 bukanlah bilangan prima karena hanya terdiri dari 1 faktor. Hanya bisa dibagi oleh 1, yakni dirinya sendiri. Angka 2 merupakan satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Ini ya, ini kenapa alasannya bilangan prima. 1 ini adalah satu-satunya bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 faktor aja. Jadi bilangan prima ini sebenarnya dia bilangan yang memiliki 2 faktor. 2 faktor adalah berapa? 2 faktor pada bilangan prima adalah, misal 2 ya. Faktornya adalah berapa? 2 dan 1. Untuk 3 juga. 3 bisa dibagi oleh 2, 3 dan 1. Nah, tapi 1 ini dia hanya bisa dibagi oleh 1. Ya kan? Jadi dia nggak termasuk oleh bilangan prima. Gitu ya. Kenapa kok 1 tidak termasuk? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang terakhir ya. Atau masih ada lagi nih? Udah. Itu udah terakhir. Oh, terakhir ya. Oke. Nomor 15. Sebuah batu bata. Sebuah batu beratnya 3 kali lipat dari batu bata. Ini contoh batu, aku kasih apa ya, A ya. Batu bata, ini aku permisalkan B. Ini permisalannya ini nggak harus A dan B, tapi terserah. Oke, batu A ini dia sama dengan 3 kali batu, 3 kali lipat dari sebuah batu bata. 3 kali lipat dari B. Oke. Lalu jika selisih berat keduanya adalah A min B sama dengan 1,16, ya kan? Maka berat yang batu bata berapa? Batu bata sama dengan berapa? Oke. Karena di sini kita tahu ya bahwasanya A sama dengan 3 kali B, kita bisa substitusikan di sini ya kan? Di sini 3 kali B dikurangi B sama dengan 1,16. 3 udah dikurangi 1, 2. 2, oke. Maka di sini 2 kali B sama dengan 1,16. Nah, maka selanjutnya kita tinggal bagi kedua ruas. Maka di sini nilai dari B adalah berapa? 1,16 dibagi 2. Ya, oke. 1,16 dibagi 2 sama dengan 1,16 dibagi 2. bagi 2. Kok bagi gini sih? Sorry, sorry. Gini kan ya. 0,58. 0,58.
5, 58. 8. 0, ini 0 ya. 1, 1, ini 5. Enggak deh. Benar. 0,58. Oh, Benar loh. iya. 0,58. Jadi jawabannya adalah 0,58. 0,58 adalah B. B ini tadi apa? B ini adalah batu bata. Udah ketemu berarti. Maka di sini B sama dengan 0,58. Ini adalah batu bata. Sesuai kan ya dengan yang dicari pada soal. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Udah ya. Oke. Apa ada soal lagi? Masih ada 5 menit ya? Tidak. Nggak ada ya? Oke. Apa ya? Untuk lombanya hari apa? Besok. Wih, besok ya? Yes. Bismillah ya. Bismillah dan semangat terus ya. Untuk lombanya. Yes. Nggak usah terlalu dipikirin. Kalau kakak ini dulu kalau lomba itu hanya fokus istirahat aja. Nanti ketika ngerjain soal ya udah ngerjain soal. Nggak usah terlalu apa ya, pikir keras gitu nggak usah. Dibuat enjoy lah. Apa ya? Kalau kakak dulu juga ketika lomba itu apa ya, seru gitu loh. Enjoy ketika lomba. Sebenarnya udah pernah ikut lomba OSN juga atau ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Baru pertama kali ya? Oke, Iya. nice nice. Bismillah. Good luck, good luck. Good luck ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bismillah. Ya, sekarang malam ini fokus istirahat dulu aja. Fokus istirahat dulu. Ya, oke. Mungkin itu ya. Mungkin udah kita cukupi lebih awal dulu ya buat hari ini. Ingat besok udah lombanya. Em, oke, mungkin itu aja dari aku. Thank you ya udah stay tune selama berapa hari ya? 7 harian ya. Kita belajar bareng. Jaga kesehatan. Bismillah buat besok. Good luck. Mungkin aku akhiri dulu. Thank you. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.